Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini pemirsa. Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat petang. Erupsi pertama terjadi pada pukul 15:13 waktu Indonesia Barat melontarkan abu vulkanik setinggi 800 meter. Gempa baru satu. Dan hanya berselang 1,5 jam pada pukul 16:41 waktu Indonesia Barat, Gunung Marapi meletus kembali dengan melontarkan abu setinggi 350 meter. Erupsi yang diikuti hembusan terus-menerus mengakibatkan hujan abu yang cukup tebal melanda daerah Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Saat ini Marapi berstatus waspada atau berada pada level 2. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak Gunung Marapi. Sementara di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Gunung Lewotobi laki-laki juga beberapa kali erupsi sepanjang Jumat dini hari hingga pagi. Erupsi terbesar tercatat pada pukul 02:09 waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu letusan mencapai 3.500 meter di atas puncak atau sekitar 5.084 di atas permukaan laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi 102 detik. Masyarakat diminta tenang dan mengikuti arahan dari Pemda setempat serta diimbau memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. 3 pria diamankan karena mengancam akan meledakkan kantor Polres Pacitan, Jawa Timur, Jumat siang. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 1 pistol airsoft gun. Ketegangan terjadi di Mapolres Pacitan Jumat siang. Ketegangan ini berawal saat 3 pria mendatangi Mapolres Pacitan. Awalnya mereka melakukan mediasi kasus kecelakaan lalu lintas antara truk bermuatan solar dengan minibus di wilayah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan. Saat proses mediasi berlangsung, salah satu pihak yang mengaku sebagai pengurus bisnis solar emosi dan mengamuk dan meminta agar kasus segera diselesaikan. Bahkan pelaku yang juga mengaku sebagai residivis teroris juga mengancam akan meledakkan Mapolres Pacitan jika permintaannya tidak dipenuhi. Menanggapi ancaman serius, petugas langsung mengamankan ketiga pelaku. Saat penggeledahan ditemukan 1 pucuk pistol jenis airsoft gun yang disimpan di dalam tas salah satu pelaku. Jihandak Brimob Polda Jatim didatangkan untuk memeriksa mobil pelaku, namun tidak ditemukan adanya peledak. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Polisi ringkus 2 begal sadis di sejumlah TKP di wilayah Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah golok, uang hasil begal, dan 1 unit kendaraan hasil kejahatan. Ini goloknya. Siap. Ya, oke, siap. Masuk, ambil borgol di. Iki borgol ke. 2 begal sadis dibekuk polisi di Indramayu, Jawa Barat. Dari ketiga pelaku, 2 diantaranya terpaksa dihadiahi timah panas lantaran berusaha kabur dan melawan petugas saat akan diamankan. Pelaku mengakui perbuatannya dengan cara membuntuti korbannya dan pelaku kemudian memepet di tempat sepi dengan todongan senjata tajam. Korban yang ketakutan pun akhirnya pasrah menyerahkan sepeda motornya lantaran takut ditodong golok. Bahkan tak segan-segan pelaku melukai korban jika sepeda motor tak diberikan. Polisi juga menyita ponsel, STNK, dan 1 unit sepeda motor jenis Matic hasil kejahatan, uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah, dan petugas juga menyita sebilah golok yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi perampasan sepeda motor tersebut.
Saat ini kami telah berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian dan kekerasan dan 1 orang pelaku penadah. Ini keduanya residivis atau gimana, Pak? Menurut data yang kita dapat bahwa yang merupakan residivis ada 1 orang, yaitu pelaku yang melakukan penadahan, pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2018 terkait dugaan tindak pidana pencurian dan pemberatan. Saat ini polisi juga masih memburu 3 pelaku lainnya yang melarikan diri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 1 buronan anggota Ormas yang terlibat pembakaran mobil polisi di Depok. Ya, buronan berinisial S alias MS ditangkap di Kabupaten Siak, Provinsi Riau saat mencoba melarikan diri. Kasus pengerusakan dan pembakaran mobil polisi oleh massa di Harjamukti, Cimanggis, Depok sempat menghebohkan publik. Aksi anarkis massa ini terjadi saat polisi akan menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa yang tidak terima karena pelaku merupakan tokoh warga setempat, kemudian merusak dan membakar 3 mobil polisi di pinggir jalan. Usai kejadian, polisi sempat menangkap sejumlah orang dan menetapkan 2 orang diantaranya sebagai tersangka. Menindaklanjuti kasus ini, aparat Polda Metro Jaya berhasil meringkus 1 tersangka dari 4 daftar pencarian orang atau DPO. Pelaku berinisial S alias MS ditangkap di rumah keluarganya di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, usai mencoba melarikan diri dari kejaran petugas. Saat ini pelaku sedang dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Saudara S alias MS ini salah satu DPO dari 4 DPO yang telah diamankan tadi beberapa jam yang lalu. Tersangka S alias MS ini ditangkap di daerah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ya, berkat bantuan dan kerjasama dari Subdit Jatanras dan di Reskrimsus Polda Riau. Hingga kini polisi masih memburu 3 buronan lainnya yang terlibat dalam aksi anarkis di Depok. Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuhan tak terhindarkan dalam unjuk rasa terkait sengketa lahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa pengunjuk rasa menerobos, bahkan merobohkan pagar, membakar ban bekas dan nyaris menganiaya petugas keamanan gedung. Suasana memanas tak terhindarkan saat masa pengunjuk rasa berusaha merobohkan pagar gedung pusat perbelanjaan di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat petang. Setelah menerobos masuk, masa pengunjuk rasa mengejar 2 petugas keamanan gedung. Beruntung emosi massa berhasil diredam. Namun situasi kembali menegangkan ketika pengunjuk rasa membakar ban bekas. Masa pengunjuk rasa juga menghentikan aktivitas pekerja dan menyegel gedung pusat perbelanjaan. Unjuk rasa terkait dugaan penyerobotan lahan seluas 6,5 hektar yang diklaim salah satu ahli waris bernama Abdul Jalali Daeng. Terkait aksi di depan Indogrosir ini adalah aksi protes dari pihak keluarga yang merasa selaku ahli waris dari pihak keluarga Daeng Naik yang merasa masih punya hak atas sebagian lahan yang pada saat ini berdiri Indogrosir. Bahar, kuasa hukum ahli waris Abdul Jalali Daeng, mengatakan keluarga ahli waris menuntut haknya agar tanah yang dikuasai perusahaan untuk dikembalikan. Ahli waris mengaku memiliki sejumlah bukti dokumen dan tetap membayar pajak. Diketahui sengketa lahan antara ahli waris dengan pihak perusahaan ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap puluhan santri. Pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat ditahan polisi. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim Polresta Mataram akhirnya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, berinisial AF, 60 tahun. Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halilik, menjelaskan ada 2 laporan polisi dalam kasus AF, yakni laporan pencabulan dan laporan persetubuhan dengan korbannya berjumlah 10 orang. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, dan visum. Penetapan tersangka dan melakukan penahanan ke yang bersangkutan. Kita akan melakukan pemeriksaan, kelengkapan pemberkasan tentunya ya. Karena ada beberapa korban juga yang baru melapor pagi tadi. Seperti itu, 3 orang baru tadi melapor, baru 3 orang. Kita sudah terima dan sekarang sudah melakukan pemeriksaan. Disebutkan, dugaan kasus pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2016-2023 silam. Namun baru berani diungkap para korbannya, bahkan sebagai besar korban sudah berstatus alumni. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diperkirakan masih ada korban lainnya. Dari Mataram, Hari Kasidi Ainis melaporkan. Menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi. Salah seorang pengacara yang gugat ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka dugaan memalsukan dokumen oleh Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Zainal Mustafa telah ditetapkan sebagai tersangka buntut laporan Asri Purwanti yang dilayangkan 16 Oktober 2023 silam. Zainal diduga memalsukan dokumen akademik dengan menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surat tersebut kemudian ditelusuri pelapor dengan bersurat ke Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Tengah. Hasil penelusuran menunjukkan Zainal lulusan Universitas Surakarta, UNSA, pindahan dari UMS. Kemudian pelapor menelusuri dan bersurat ke UMS 13 Mei 2020. Pelapor mendapat jawaban bahwa nomor induk mahasiswa yang digunakan Zainal Mustafa bukanlah milik terlapor, namun atas nama Anton Wijarnako. Atas perbuatannya, Zainal dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Bahwa Polres Sukoharjo betul sekali telah menetapkan tersangka ZM diduga melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yaitu dokumen kuliah, di mana ZM ini menggunakan NIM mahasiswa yang sudah drop out yang digunakan untuk pindah kuliah dari UMS ke UNSA. Kami layangkan surat panggilan sebagai tersangka. Nanti semoga saya bisa hadir untuk kami giat untuk pemeriksaan dan segera kami kirim berkas-berkasnya. Selanjutnya tentunya saya akan meminta penyidik jajaran Polres Sukoharjo segera memeriksa oknum tersebut, dan karena ancamannya di atas 5 tahun ya mohon diamankan biar tidak ada korban-korban lain lagi dan tidak berulah terus gitu loh Mas, seperti itu. Sementara itu, pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI sekaligus pakar telematika Roy Suryo memberikan tanggapan pasca dirinya dilaporkan ke polisi terkait penghasutan serta penghinaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy menegaskan pelaporan terhadap dirinya tak berdasar dan berharap Jokowi dan pihak UGM secara terbuka mengungkap kebenaran. Dan berikut cuplikan dialog bersama Roy Suryo dalam program Anyus Prime. Kalau memang laporan itu masuk pasal-pasalnya, pasti langsung diterima oleh Reskrim. Ternyata kan tidak, ditolak, dan kemudian mereka bilang disarankan ke Polda atau ke Polres Jakarta Pusat. Dari sini saya kan jelas, kalau laporan bagus pasti terima. Kalau laporannya tidak bagus atau kita lawyer gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Pun itu diterima, gimana saja.
Bahkan ada Mas Roy, bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa langkah Anda yang begitu keras ini hanya menciptakan drakor, bukan drama Korea, tapi katanya drama kotor untuk memecah belah. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Roy? Waduh, sama sekali. Ini namanya ilmu pengetahuan dan berdasarkan sains ya. Jadi ini ilmiah. Makanya kalau debat ya jangan dengan narasi. Kalau debat dengan ilmu pengetahuan, misalnya kalau cerdas, tim hukum mereka hanya mengatakan salah ahli forensik atau kartografi lain ya. Kemudian dengan hasil dari telematika yang mungkin membantah kami. Justru itu ini besar sekali. Oke. Besar sekali karena menyangkut kejujuran seseorang. Dan kami tidak tahu dan ini terjadi. Misalnya apa? Nanti orang mudah menggunakan misalnya universitas-universitas ternama untuk misalnya melakukan hal semacam ini. Jadi UGM pun sebenarnya juga jujur saja gitu loh. Kalau memang ada ijazahnya, ada skripsi yang benar kan, saya tuh bahkan memegang ya. Kami bertiga ya, itu sempat meneliti namanya prime evidence itu book primer. Kita ini bahkan lawyer-lawyernya tidak ada satu pernah melihat prime evidence berupa skripsinya Jokowi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi, yakni Ilham Yulianto yang merupakan supir pribadi Saiful Bahri, staf DPP PDIP Patrick Girard, staf Wahyu Setiawan, Rahmat Tonidaya. Hasto Kristianto didakwa menyuap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama advokat Doni Tri Istiqomah, kader PDIP Saiful Bahri dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun Masiku bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW. Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni memerintahkan Harun dan stafnya Kusnadi merusak ponsel. Pak Ilham ini saya bacakan lagi ya, atau Pak Ilham baca terus diingatkan kembali. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menantang jaksa penuntut umum untuk menampilkan rekaman CCTV yang berada di salah satu ruang tunggu gedung KPU. Permintaan itu disampaikan setelah salah satu saksi yang menyebutkan Hasto pernah datang ke ruangan Wahyu Setiawan. Namun Roni menjelaskan kedatangan Hasto menemui Wahyu tidak sendiri dan untuk keperluan proses perhitungan suara Pilpres. Selain itu, tim kuasa hukum Hasto kembali menegaskan kasus yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan kasus lama yang sudah inkrah dan didaur ulang. Pak Ilham baca. Sebelum saudara Hasto masuk ke dalam ruangan, yang saudara saksi sampaikan 1 menit, saudara melihat beliau menunduk. Sebelumnya ada orang tidak masuk ke dalam ruangan? Ada Pak, ada. Jadi pertanyaannya, siapa yang masuk? Saya lupa Bapak. Lupa? Ya. Ada kira-kira berapa orang? Ya hilir mudik sih. Enggak, coba ingat, ini kan pelan-pelan ya. Kan tadi Bapak sampaikan, Pak Hasto masuk, Bapak tunduk, kemudian beliau masuk. Pertanyaan saya sebelumnya, ada orang. Bapak bilang sampaikan ada orang. Pertanyaan saya, setelah Pak Hasto di dalam, ada yang keluar enggak? Setelah dari Pak Hasto? Jadi, ya ada. Jadi, ada yang masuk, ada yang keluar. Mungkin setelah selesai merokok, ngopi, keluar, itu hal seperti itu Pak. Berarti di dalam ruangan itu ramai? Ya. Artinya yang saudara lihat lalu lintas orang bolak-balik pasti ramai di dalam. Ya. Betul. Ya. Ini sesuai dengan putusan 2020 perkara nomor 28 halaman 84. Siap. Saudara sampaikan bahwa perwakilan masing-masing partai politik menyampaikan perwakilan pada istirahat siang makan. Siap. Artinya saudara Hasto Kristianto tidak sendiri. Betul. Berarti ramai-ramai. Betul. Artinya juga pun saya pertegas lagi, saudara tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan di dalam. Oke, ini biar kita persesuaian dengan putusan 2020 agar perkara ini tidak kabur. Siap. Ini sesuai dengan apa yang saudara sampaikan di tahun 2020, putusan 28.
Usai persidangan, Hasto melontarkan kritik tajam terhadap proses hukum yang menurutnya telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Sorotan Hasto tertuju pada kondisi Agustiani Tio, saksi dalam perkara suap yang menyeret mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Meskipun persidangan hari ini berjalan lancar, tetapi tadi malam jujur saja saya sulit tidur karena memikirkan persidangan sebelumnya, di mana setelah kami berjuang sebelum ditahan oleh KPK pada hari Selasa tanggal 17 Februari, kami saat itu mengadakan konferensi pers agar KPK juga membuka ruang kemanusiaan terhadap saudara Agustiani Tio yang menderita sakit kanker untuk dapat melanjutkan pengobatannya di Guangzhou. Kemarin kita lihat bagaimana saudari Tio sampai nyaris pingsan, jalan terhuyung-huyung, akibat haknya yang berkaitan dengan keselamatan dirinya, yang berkait dengan hak-hak atas kemanusiaan bagi dirinya. Pintu itu tetap tidak dibuka oleh KPK. Padahal saudari Tio sudah kooperatif. Dia kemarin mengatakan tidak mau disebut OTT karena saat itu tidak ada peristiwa hukum yang menyertai itu. Amplopnya masih ditutup, semuanya dia kooperatif. Dinyatakan sebagai penerima, dia kooperatif. Tetapi ketika kemudian ada intimidasi dan dia melihat suaminya kemudian dicekal tanpa pemeriksaan, dia tidak bisa berobat karena tidak mau menyebutkan keterangan berkaitan dengan apa. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional. Sementara Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra mengatakan, penggeledahan dilakukan di wilayah Tangerang Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Bukti-bukti yang disita masih akan dianalisa penyidik. Hingga saat ini pemeriksaan saksi terkait kasus ini telah mencapai 70 orang. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat benar telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyidikan PDNS di lokasi BDX Center, kemudian di kantor pusat PTAL, di gudang PTAL, di warehouse PTAL. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi, dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau Publik menyoroti gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap korupsi minyak sawit mentah di PN Jakarta Pusat. Kedua pengacara yang diduga memberi suap 60 miliar ini kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Jakarta keren untuk Garden FM apabila mampu. Lihat kan, apabila mampu gua yang kebetulan dapat. Setelah Kejaksaan Agung mengumumkan kasus dugaan suap CPO ke publik, gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso pun ikut terbongkar. Pasangan kekasih tersebut kerap tampil hedon di laman media sosialnya. Ia kerap memamerkan kemewahan, mulai aneka mobil, motor gede, dan juga kapal mewah atau yacht. Lo mau tahu sekarang gua ada di mana? Gua ada di Maroko.
Maroko tepatnya, di Blues. Tak hanya itu, Arianto juga cukup sering pelesiran ke luar negeri. Tak hanya Maroko, namun juga Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Arianto bahkan memposting kegiatan ekspedisi Antartika bersama National Geographic. Kalau dia nyanyi itu bukan prostitusi, ingat. Itu lu mesti selalu ingat, oke? Gue rekomen Gadun itu ada pejabat, ada pengusaha. Majuan lek, tak suara gue gak kedengeran. Oke? Gue lebih rekomen lo cari pejabat. Tak hanya dikenal sebagai advokat, Arianto Bakri juga dikenal karena konten-kontennya yang bertajuk Jakarta Keren untuk Gadun FM. Konten tersebut menampilkan kehidupan mewah hingga pembahasan soal ami-ami. Di Instagram, Arianto memiliki lebih dari 46.000 pengikut. Sementara di TikTok, Arianto Bakri memiliki hampir 146.000 pengikut. Sementara Marcella Santoso, sebelum menangani kasus dugaan korupsi minyak mentah, ia telah menjadi pengacara Harvey Muiz terkait kasus korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah. Arianto Bakri dan Marcella Santoso ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap sebesar 60 miliar. Keduanya merupakan pengacara dari terdakwa korporasi yang divonis lepas atau onslet. Selain kedua advokat ini, Kejagung juga menetapkan 6 orang lain sebagai tersangka, yaitu 4 hakim, 1 panitera muda, dan 1 orang dari Wilmar Group. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyitaan motor gede milik Ridwan Kamil dikonfirmasi oleh KPK. Motor tersebut ikut disita lantaran terkait dengan perkara korupsi di Bank BJB dan tidak masuk dalam LHKPN Ridwan Kamil. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya. Belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rubasan Cawang.
Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengusut dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. KPK berencana akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menjadi saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Namun KPK belum memastikan jadwal pemeriksaan RK. KPK menyebut kegiatan BJB diduga ada kaitannya dengan RK ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Untuk pemanggilan kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. Saya kayak di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Nah, apakah nanti lihat dipanggil, kalau nggak salah dipanggil di sini, kalau nggak salah ya dipanggil di sini. Nanti ditungguin saja ya yang hadir. Nah, karena kita juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran-peran dari Pak mantan gubernur ini, gitu. Karena ini ada perannya bukan di depan nih, di perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi, ya, sehingga nanti setelah kita memperoleh informasi yang cukup, tentu kita akan untuk BB apa yang disita ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya. Adapun dalam proses penyidikan, KPK sejauh ini sudah menggeledah 12 tempat, termasuk rumah RK dan kantor Bank BJB di Bandung, Jawa Barat. Dari sana ditemukan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara, diantaranya dokumen dan deposito 70 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyanyi Windy Yunita Bastari Usman atau Windy Idol diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Di sini mudah-mudahan semua korban ya, mohon doa aja ya. Jadi korban. Semua korban, maksudnya korban atau korban? Finalis Indonesian Idol 2014, Windy Yunita Bastari Usman atau yang sering disapa Windy Idol diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Ya, seputar apa aja masih yang soal TPPO yang kemarin aja ya Pak ya? Iya. Selain Windy, KPK juga turut memanggil kakak dari Windy yakni Rinaldo Septariando sebagai saksi dalam kasus yang sama. Usai dilakukan pemeriksaan, Windy sempat memberikan statement kepada awak media jika dirinya membantah pernah menerima uang atau barang titipan dari Hasbi Hasan. Windy berharap dirinya hanya menjadi korban. Semoga orang-orang bisa dilembutkan hatinya dan di sini mudah-mudahan semua korban ya. Mohon doa aja ya. Jadi korban. Semua korban, maksudnya korban atau korban ya? Kalau dari saya pribadi, sudah cukup menguras tenaga gitu. Saya punya keluarga juga, saya punya kerjaan yang rusak semua. Juga saya ingin punya masa depan gitu. Semoga aja nanti kasusnya bisa cepat beres. Udah capek banget. Diketahui KPK menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka TPPU setelah dirinya terjerat kasus suap pengurusan perkara koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung senilai 3 miliar rupiah dan Hasbi Hasan divonis 6 tahun penjara. Windy juga sebenarnya telah ditetapkan tersangka oleh KPK pada Maret 2024 lalu. Windy bahkan sempat dicegah berpergian ke luar negeri oleh KPK. Bener nerima duit Kak? Apa? Nerima duit bener? Transferan? Nggak, sebenarnya dititipin apa aja sih Pak Hasan Hasbi? Dalam persidangan sebelumnya nama Windy terseret diduga menerima atau menikmati hasil gratifikasi yang diterima Hasbi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa dibayarin apa Mbak? Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohot, Arsid bin Asip,
bersama 3 tersangka kasus Pagar Laut Tangerang. Penangguhan tahanan tersebut berkaitan dengan masa penahanan yang sudah habis. Barreskrim Polri menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip bersama 3 tersangka kasus Pagar Laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Jun Handani Raharjo menjelaskan alasan dibalik penangguhan penahanan Kades Kohot dan 3 tersangka lainnya, yakni karena batas penahanan ke-4 tersangka telah mencapai batas maksimal sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Masa penahanan ke-4 tersangka sudah 2 kali dilakukan perpanjangan. Dalam KUHAP, perpanjangan penahanan berlaku 2 kali dengan total 60 hari. Meski penahanan ditangguhkan, namun proses penyidikan tetap berjalan. Pemirsa, warga Depok dihebohkan dengan 2 kasus anak hilang dalam 1 hari pada Rabu 23 Februari lalu. Salah satu kasus ternyata merupakan rekayasa. Dua kasus anak hilang dalam 1 hari menghebohkan warga Depok. CR hilang saat sedang berada di rumahnya di kawasan Krukut Limo. Sementara anak lainnya A hilang usai pulang sekolah di kawasan Cinere. Kasih-Humas Polres Metro Depok, AKP Yuni menjelaskan CR ditemukan di kawasan Blok M usai naik angkot dari rumahnya saat ibunya sedang menyuci pakaian. Kemudian dibujuk oleh tetangganya yang kebetulan menemukan CR serta satpam mal, kemudian diantarkan pulang. Sementara A dilaporkan hilang usai pulang sekolah dan tidak ditemukan dimanapun. Pihak kepolisian pun menemukan A di rumah kerabat ibunya di kawasan Pondok Ranji Ciputa. Diketahui, A sengaja dititipkan sang ibu untuk kemudian direkayasa menjadi penculikan agar sang ayah yang sedang berada di Bali segera pulang. Kami mohon maaf atas kejadian yang sudah terjadi yang merasakan pihak sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Dua kasus hilangnya adalah kasus penculikan, melainkan masalah internal keluarga kami. Dua sangat merindukan papahnya agar papahnya segera pulang untuk menanyai. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Peran dari ibunya bahwa sampai sore itu tidak kembali, dia tidak ada di sekolahnya. Setelah dia jemput ternyata keluar, setelah selesai keluar dan menunggu di luar. Ternyata dicari nggak ada. Setelah dibuatkan laporan dan ditemukan oleh tim dari Polda, ternyata anaknya itu dititipkan ke saudaranya. Ternyata setelah diselidiki ternyata pernah ada penyampaian kepada ibunya bahwa dia kangen sama ayahnya karena sudah lama nggak ketemu dia kangen. Terus ibunya sarankan, katanya ya udah kamu pura-pura hilang aja, mungkin nanti orang tuanya bapaknya bisa mengetahui dan datang. Jadi itu hanya apa ya, rekayasa saja. Pihak kepolisian pun menegaskan bahwa kedua kasus tersebut bukanlah kasus penculikan anak yang selama ini ramai di media sosial. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial kondisi jembatan penyeberangan orang dan halte di Cakung, Jakarta Timur yang kondisinya memprihatinkan dan membahayakan. Sejumlah plat besi hingga atap halte berkarat tidak terawat. Bahkan sebagian hilang dicuri orang yang tak bertanggung jawab. Viral di media sosial, jembatan penyeberangan orang dan halte di kawasan Tipar, Cakung, Jakarta Timur rusak terbengkalai. Sejumlah plat lantai besi hingga atap halte berkarat tidak terawat dan hilang diduga telah dicuri orang tak bertanggung jawab. Meski telah dipasang garis larangan melintas, sejumlah pejalan kaki tetap menyeberang menggunakan jembatan. Warga mengaku enggan menggunakan zebra cross karena rawan kecelakaan. Masalahnya adalah nggak punya alternatif lain, harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Sementara ada zebra cross di sini agak ngeri juga. Kenapa agak ngeri? Truk-truk banyak banget yang lewat sini, Mas. Jadi saya harus lewat
JPO juga walaupun melipir gitu. Menerima banyak aduan dari masyarakat terkait rawan kecelakaan, anggota DPRD DKI melakukan sidak jalan rusak di Jalan Layang Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai sidak, Pemkot Jakarta Barat diminta untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak, khususnya di jalan protokol. Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Kata-kata pengendara motor, Pak. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi kerja di wilayah sini, saya telepon, dia bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam udah langsung sampai ke sini kan. Dinas Bina Marga Jakarta pun didorong untuk segera memperbaiki sejumlah jalan rusak yang kerap membahayakan bagi pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jumlah korban kasus dugaan pelecehan seksual oleh mantan Rektor Universitas Pancasila, Edi Tut Hendratno, kembali bertambah. 2 korban melaporkan peristiwa yang mereka alami ke Bareskrim Polri. Kedua korban kasus dugaan pelecehan seksual oleh mantan Rektor Universitas Pancasila datang didampingi kuasa hukumnya di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Mereka tidak hanya membuat laporan, tetapi juga berkonsultasi langsung dengan Direktorat PPA dan PPO Polri. Menurut kuasa hukum korban, peristiwa yang dilaporkan kliennya mencakup pelecehan verbal yang terjadi di salah satu mal serta pelecehan fisik yang terjadi di Jakarta Selatan pada tahun 2019 silam. Kedua korban yang melaporkan kali ini bukanlah pegawai Universitas Pancasila, melainkan pegawai swasta. Selain memberikan keterangan, para korban juga menyerahkan sejumlah bukti seperti rekaman CCTV dan pesan teks yang menguatkan laporan mereka. Nah, memang di awal kita sudah sampaikan bahwa ada 9 korban. Dan dari 9 itu kan baru 2 yang melapor, sekarang sudah ada 2 lagi. Jadi mudah-mudahan dengan tambahnya korban ini, penyidik Polda itu bisa yakin gitu bahwa ya memang benar ini memang peristiwa pidana dan dapat segera menentukan siapa tersangkanya. Yang tentu ya kami yakin tersangkanya adalah ET. Keterangan yang ahli berikan itu masih kurang tegas soal itu. Oleh sebab itu dari Mabes Polri dalam hal ini PPA itu sudah melakukan asistensi supaya ada penegasan lagi agar mereka lebih yakin. Lebih yakin bahwa ini suatu peristiwa pidana dan dapat menentukan segera. Proses selanjutnya kami sudah melakukan penyampaian terhadap PPA Bareskrim Mabes bahwa setelah ini kami akan mengajukan permohonan gelar khusus di Mabes Polri agar perkara ini dapat duduk sebagaimana mestinya. Karena yang kami lihat dan kami curigai bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan PMJ. Sebelumnya mantan Rektor Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap mantan stafnya RZ dan DR. Polisi telah meningkatkan status perkara dugaan pelecehan seksual tersebut ke tahap penyidikan, namun polisi belum menetapkan Edi sebagai tersangka. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah segera menuntaskan temuan sejumlah produk jajanan anak yang mengandung babi namun berlabel halal. MUI menilai kasus ini merupakan persoalan serius yang menyentuh aspek keagamaan sekaligus dugaan pembohongan publik. Temuan produk jajanan anak yang mengandung unsur babi yang sempat menggegerkan publik mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia. Melalui Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, MUI menilai kasus ini merupakan persoalan serius yang menyentuh aspek keagamaan sekaligus dugaan pembohongan publik. Kasus ini harus dituntaskan. Pemerintah harus mencari di mana letak masalahnya. Harus tahu kenapa hal demikian bisa terjadi. Sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, menemukan beberapa merek jajanan anak yang menggunakan unsur turunan babi. Sejumlah produk tersebut bahkan memiliki label halal yang diduga tak sesuai ketentuan.
Jadi ini jangan dibalik. Jadi kami melakukan pengecekan terhadap semua produk yang sudah berlabel halal. Dan di antara 5,6 juta produk yang sudah tersertifikasi halal itu, hasil pengecekan kami ditemui 7 produk berlabel halal ternyata mengandung unsur porsin atau babi. Sementara itu, KPAI saat ini membuka layanan pengaduan melalui hotline dan akan memantau penarikan produk dari peredaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pria diamankan karena mengancam akan meledakkan kantor Polres Pacitan, Jawa Timur, Jumat siang. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 1 pistol airsoft gun. Pindah. Ketegangan terjadi di Mapolres Pacitan Jumat siang. Ketegangan ini berawal saat 3 pria mendatangi Mapolres Pacitan. Awalnya mereka melakukan mediasi kasus kecelakaan lalu lintas antara truk bermuatan solar dengan minibus di wilayah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan. Saat proses mediasi berlangsung, salah satu pihak yang mengaku sebagai pengurus bisnis solar emosi dan mengamuk dan meminta agar kasus segera diselesaikan. Bahkan pelaku yang juga mengaku sebagai residivis teroris juga mengancam akan meledakkan Mapolres Pacitan jika permintaannya tidak dipenuhi. Menanggapi ancaman serius, petugas langsung mengamankan ketiga pelaku. Saat penggeledahan ditemukan 1 pucuk pistol jenis airsoft gun yang disimpan di dalam tas salah satu pelaku. Cihandak Brimob Polda Jatim didatangkan untuk memeriksa mobil pelaku, namun tidak ditemukan adanya peledak. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan mengeksekusi lahan seluas 47.000 hektar di kawasan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Eksekusi ini dilakukan sebagai perwujudan penegakan kedaulatan hukum. Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH yang terdiri dari Kejaksaan RI, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait mengeksekusi lahan seluas 47.000 hektar di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Jumat siang. Lahan yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga mendiang DL Sitorus dan selama 18 tahun tak kunjung dieksekusi secara fisik, kini telah resmi diambil alih negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Kehadiran tim Satgas PKH ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan hukum serta kemaslahatan masyarakat. Ya, pada hari ini jaksa eksekutor ya telah melaksanakan eksekusi secara fisik terhadap lahan seluas 47.000 hektar ya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung ya nomor 2642K 2006 tanggal 12 Februari 2007. Oleh karenanya terhadap putusan Mahkamah Agung ini telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, seluruh aset yang berhasil diambil alih rencananya akan diserahkan kejaksaan kepada Kementerian Kehutanan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, buka kegiatan Jambore Karhutla Riau 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berjanji menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan, mengingat tantangan serius Karhutla yang menjadi ancaman setiap tahunnya. Dalam amanatnya, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri tetap fokus pada penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan. Para pelaku akan ditindak secara tegas sebagai ultimatum remedium guna memberikan efek jera. Menurut Kapolri, dampak Karhutla tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, serta berdampak lintas provinsi bahkan lintas negara. Sepanjang tahun 2024, luas lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 376.000 hektar. Dan khusus Provinsi Riau tercatat 11.000 hektar lahan terbakar dan menempatkan wilayah ini pada peringkat ke-11 nasional. Pilihan kita, Jambore. Kegiatan ini tentunya bagian dari upaya
pemerintah Riau untuk mempersiapkan diri menangkal terkait dengan potensi ancaman karhutlah, karena kita tahu bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi musim kemarau yang cukup ekstrim, dan tentunya pemerintah resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu dilakukan karena keberadaan Satgas Pembangunan IKN saat ini dinilai tidak terlalu dibutuhkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Zainal Fatah mengungkapkan alasan pembubaran Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembubaran dilakukan salah satunya karena kelanjutan Satgas tidak direstui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Zainal Fatah menegaskan, kita komunikasi secara administratif dengan Kementerian Keuangan, Keuangan menolak. Artinya kelihatannya tidak perlu itu Satgas. Ya sudah, kita bubarin karena tidak bisa dieksekusi. Untuk membentuk sebuah Satgas dibutuhkan berbagai dukungan, termasuk diantaranya pendanaan. Ditambah lagi, saat ini otorita IKN telah mulai bekerja normal sehingga peran Satgas Pembangunan IKN tidak terlalu dibutuhkan. Sebelumnya Satgas itu dibentuk di era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo, hal tersebut masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widiani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya, hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemerintah Kota Solo sedang berupaya membuat Kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi Kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota.
Kalau pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa sih? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat Solo terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa? Berikut liputannya. Seperti apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu, baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun, saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya, kalau itu lebih baik juga mendukung. Semoga Solo lebih maju, jadi masyarakatnya juga berkembang lebih. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Dirjen Otda Kemendagri, disebutkan bahwa moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut serta peraturan pemerintah tentang penataan daerah otonom dan desain besar penataan daerah yang belum terbit menjadi alasan pemekaran sejumlah daerah yang belum diajukan dan belum juga terlaksana. Apa yang terjadi dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan juga rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar otonomi daerah. Walaupun ini kedua RPP ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 23 2014, khususnya di pasal 31 dan sampai dengan pasal 56 next ya. Di sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana tadi Pak Pimpinan sudah sampaikan di pasal 55 terkait dengan penataan daerah harus disiapkan dalam 2 produk hukum, yaitu produk hukum tentang penataan daerah dan RPP tentang desain besar penataan daerah. Memang saat ini, tunggu sebentar, kedua RPP tersebut belum ditetapkan, ya, menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemekaran daerah yang saat ini sesuai dengan usulan dari Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 2 September 2016 yang lalu. Ketua DPOD yang juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan kebijakan moratorium pemekaran daerah, sehingga sejatinya Pak Pimpinan, kami sudah siapkan sebetulnya kedua draft itu 2016 yang lalu sesuai dengan amanat undang-undang, ya, sudah disiapkan satu RPP tentang desain besar otonomi daerah dan juga RPP tentang penataan daerah pada tahun 2016 yang lalu. Tapi sekali lagi ketika kita akan melanjutkan ini tentunya dibawa ke forum yang namanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden. Dan ketika itu Pak Wakil Presiden mengatakan diduga mengalami korsleting listrik, gudang penyimpanan perabotan rumah tangga terbakar. Ya, petugas sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api karena banyak material bahan plastik yang terbakar dan akses yang sulit untuk dijangkau. Ya Allah, habis kebakaran. Mas Haji, Allah, bantu Mas Haji. Kebakaran terjadi di Jalan Cempaka 3, Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Bangunan rumah yang dijadikan gudang toko grosir perabotan rumah tangga hangus. Seisi gudang pun ludes terbakar. Kobaran api diduga berasal dari sebuah dinamo pengisi bantal yang tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Akibat banyaknya material yang mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api karena banyaknya material bahan plastik yang terbakar, serta sulitnya menjangkau akses di lokasi kejadian karena berada di tengah pemukiman padat penduduk.
bangunan penduduk yaitu rumah, berikut dengan toko grosir dan juga ada gudang home industri ya untuk pengolahan dakron untuk isi pantal. Untuk penyebabnya apa, Bang? Menurut pengakuan dari pemilik rumah tadi, bahwasanya ini api berasal dari mesin penggiling dakron yang menyambar dakronnya. Sebanyak 20 unit mobil damkar serta 50 personil diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 3 jam dilakukan proses pemadaman. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya, kita menuju informasi berikutnya, pemirsa. Ini juga berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di Kalibaru, Jakarta Pusat, di mana kebakaran yang cukup besar ini menghanguskan beberapa rumah. Dan ini menjadi perhatian warga karena juga proses pemadaman yang cukup sulit. Dan kita simak informasinya. Ya, sama-sama. Penyerangan dari arah utara, utara, medium, Kemayoran, 2 nosel. Tugas damkar berjibaku berupaya memadamkan api. Api berkobar hebat, membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk yang berlokasi di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Bakaran berawal dari api yang pertama kali muncul dari atap salah satu rumah hingga merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Petugas mengerahkan 23 unit mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Terjadi kebakaran di Jalan Kalibaru Barat, RT 16 RW 1, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen. Saat itu juga langsung unit terdekat kami dari pos Bungur meluncur ke TKP dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih 20 menit sudah bisa kita lokalisir lokasi kebakaran sehingga tidak menimbulkan perambatan ke rumah-rumah yang lain. Dan untuk unit yang kami kerahkan tadi kurang lebih sebanyak 23 unit dengan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat petang. Erupsi pertama terjadi pada pukul 15:13 waktu Indonesia Barat, melontarkan abu vulkanik setinggi 800 meter. Kemudian hanya berselang 1,5 jam atau pada pukul 16:41 waktu Indonesia Barat, Gunung Marapi meletus kembali dengan melontarkan abu setinggi 350 meter. Erupsi yang diikuti hembusan terus-menerus mengakibatkan hujan abu yang cukup tebal melanda daerah Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Saat ini, Marapi berstatus waspada atau berada pada level 2. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak Gunung Marapi. Sementara di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Gunung Lewotobi laki-laki juga beberapa kali erupsi sepanjang Jumat dini hari hingga pagi. Erupsi terbesar tercatat pada pukul 02:09 kami sudah sampai Australia. Tinggi kolom abu letusan mencapai 3.500 meter di atas puncak atau sekitar 5.084 di atas permukaan laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi 102 detik. Masyarakat diminta tenang dan mengikuti arahan dari Pemda setempat serta dihimbau memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga.
Kolaborasi persaudaraan antara Indonesia dan Arab Saudi terus terjalin erat dan terjaga melalui berbagai kegiatan yang melibatkan kedua negara. Ya, terbaru dua negara yang bersahabat erat ini melakukan kolaborasi kebudayaan melalui pameran jembatan persaudaraan Indonesia-Arab Saudi yang akan memberikan pengalaman perjalanan ibadah haji kepada para pengunjung. Kerajaan Arab Saudi bersama dengan pemerintah Indonesia kembali menjalin kerjasama dengan menggelar pameran internasional Jembatan Persaudaraan Indonesia-Saudi yang digelar di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Pameran yang menampilkan miniatur perjalanan ibadah haji ini dibuka langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bersama dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi dan dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata. Usai membuka secara resmi pameran Jembatan Persaudaraan, Menteri Agama dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia langsung berkeliling melihat berbagai etalase kebudayaan mengenai kekayaan warisan Islam dan Arab Saudi yang ditampilkan dalam bentuk miniatur dan juga foto virtual yang bisa membuat pengunjung merasakan pengalaman beribadah di Arab Saudi. Pameran ini juga menjadi jembatan diplomasi yang membangun harmoni lintas negara melalui jalur kebudayaan dan nilai agama. Karena ini yang pertama kali dilakukan semenjak Indonesia merdeka. Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia kita seperti memindahkan Saudi Arabia ke Masjid Istiqlal ini. Jadi sepertinya kita berada di Madinah dan sepertinya juga kita berada di Mekah. Bahkan kita bisa menyaksikan sesuatu yang istimewa di sini belum tentu bisa disaksikan di Mekah dan Madinah. معرض جسور الحقيقة هذا يأتي بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظهم الله. Pameran Jembatan Persaudaraan Indonesia-Arab Saudi ini akan berlangsung dari 24 April hingga 3 Mei 2025 di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Para pengunjung nantinya bisa melihat sejarah persaudaraan Indonesia-Arab Saudi yang tersaji dalam bingkai foto, serta dapat merasakan pengalaman berada di Tanah Suci melalui berbagai etalase yang disajikan dalam ruang pameran secara gratis. Dari Jakarta, Stephen Parinama dan di Benardi, iNews melaporkan.